Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang majelis guru SMP Muhammadiyah Rambah dalam rangka acara desiminasi atau penyebaran modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Guru SMP Muhammadiyah Rambah, pada kesempatan ini saya Sarwali Putra SPD, calon guru penggerak dengan 9 dari Kabupaten Bandung, akan mengadakan kegiatan desiminasi atau pengibasan modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita mulai, kegiatan ini adalah sebuah kegiatan wajib yang akan dilaksanakan oleh setiap CGP yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Berarti ketika dia sudah terdaftar di CGP mengikuti pendidikan, maka cara desiminasi ini wajib dilaksanakan. Maka pada hari ini 20 Oktober 2023 saya akan menyampaikan pengibasan atau modul 1.4 budaya positif. Pada budaya positif ini ada 7 aspek yang akan kita laksanakan. Pertama, konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang ketujuhnya ini adalah bentuk dari budaya positif yang ada di sekolah. Yang ketujuh-tujuhnya ini dalam kesempatan ini akan kita sampaikan dari perubahan paradigma baru sampai nanti yang terakhir ke segitiga restitusi. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini yang pertama di kegiatan budaya positif. Kita mengetahui bahwasanya ketika kita berada di zaman sekarang, di zaman yang begitu canggih dengan teknologinya yang begitu hebat, maka kita sebagai seorang guru atau pendidikan itu mengharapkan kita untuk melakukan perubahan baik itu mengenai paradigma maupun perubahan-perubahan yang kita arahkan kepada peserta didik. Karena di sini fokusnya ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak, salah satu yang harus kita ingat atau yang harus kita ketahui adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini yang digaung-gaungkan oleh program guru penggerak ini. Apa yang diharapkan oleh program guru penggerak ini? Kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Artinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak itu, kita harus menyesuaikannya baik dalam bertingkah laku maupun dalam belajar di kelas.
Karena kita semua mungkin mengetahui bahwasanya latar belakang anak kita ini bermacam ragam. Dengan berlatar belakang yang ini yang bermacam ragam itu, sehingga kita harus bisa memposisikannya. Umpamanya si A, apa kebutuhannya? Si B, apa kebutuhannya? Begitu juga dengan si C. Artinya apa? Kita sebagai guru ini dituntut oleh pemerintah atau dituntut oleh kementerian untuk supaya bisa melaksanakan pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Artinya kita harus mengetahui kodrat alamnya. Kodrat alam itu apa? Berarti kita harus mengetahui lingkungan anak. Karena berbeda lingkungan, anak itu akan berbeda perhatian atau keadaannya ketika berada di sekolah. Itu udah otomatis. Mungkin ketika anak itu yang lingkungannya lingkungan pasar, itu akan berbeda dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah. Sehingga apa? Sehingga sejauh manapun atau sebanyak apapun latar belakang anak kita ini, kita harus bisa memposisikannya. Artinya memang anak ini menjadi istimewa bagi kita. Dan di program guru penggerak ini ada istilah menghamba kepada murid. Yang menghamba kepada murid ini memang sesuatu yang amat berat akan kita laksanakan. Tetapi itulah dia permintaan dari kementerian itu, bahwasanya murid itu kita jadikan sebagai artis. Maksudnya apa? Kita mengikuti apa yang diinginkannya, tapi kita juga mempunyai kontrol dengan murid tadi. Sehingga apa? Sehingga di dalam pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, di situ dijelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu, ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita. Di awal itu ada kata-kata menuntun. Berarti apa? Menuntun itu adalah mengajak, membimbing, mengarahkan, menunjuk murid tadi supaya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di program guru penggerak ini memang guru ini dituntut selain berhamba kepada murid, selain berpusat kepada murid, juga kita dituntut untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Tadi itu yang sampaikan kontrol. Berarti oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Berarti apa? Kita mengarahkan, menuntun, menunjuk anak supaya mereka berada di dalam jalan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga apa yang dicita-citakan oleh bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, anak itu selamat dan bahagia, baik dia sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah paradigma baru yang pertama. Artinya, kalau mungkin selama ini paradigmanya itu, kalau bahasa orang keren sekarang itu teacher center, di era sekarang ini kita dituntut untuk menjadi student center. Kalau kemarin itu mungkin kita sebagai guru itu lebih banyak berperan di kelas atau berperan di pembelajaran. Di paradigma pembelajaran ini malah terbalik. Artinya kita akan membuat program pembelajaran di kelas itu dengan student center. Kita kan tahu kan, kalau teacher center itu berarti
Guru itu mendominasi dalam belajar, berarti dia yang mendominasinya dalam belajar itu. Tetapi dengan adanya paradigma baru ini, kita mengarahkan atau merubah yang dari teacher center menjadi student center, sehingga anak itu memang lebih banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, apa makna disiplin? Ini apa namanya ini? Dilemparkan pertanyaan dulu. Siapa di antara rekan-rekan atau bapak-bapak ibu yang mau mencoba menjawab ini dulu? Siapa kira-kira? Apa makna disiplin? Ini kategori yang kedua. Ya, silakan Bu. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Ada yang lain lagi? Kata disiplin. Ketika ada kata disiplin, apa yang terbersit di ingatan kita atau di kepala kita? Disiplin. Ini. Kalau tadi kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang lain ada kira-kira? Ya silakan Bu. Mengikuti semua aturan yang ada. Mengikuti semua aturan yang ada tepat waktu. Oke. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan ini. Sekarang dengan kegiatan pengibasan ini kita lihat apa makna disiplin. Kita semua mungkin bisa melihat di depan bahwasanya disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ini yang pertama. Berarti artinya disiplin ini juga adalah salah satu proses dari belajar. Sehingga ketika kita menghadapi anak di kelas, di lingkungan sekolah, mereka melakukan proses pembelajaran atau melakukan hal-hal positif yang berkenaan dengan sekolah, itu juga salah satu bagian dari disiplin. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan itu yang kita pelajari atau yang kita ketahui sama-sama. Disiplin patuh, disiplin taat, disiplin taat aturan. Kan itu dia. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kan ini yang selama ini ada di pikiran kita. Apa artinya? Contohnya disiplin. Ketika anak itu menaatinya, berarti dia senang, bahagia, taat aturan. Tetapi ketika dia melanggar apa yang menjadi sebuah kata-kata disiplin itu, akan menjadi sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Kan itu yang selama ini kita ketahui. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai kata disiplin, ini ada salah satu yang perlu kita ingat. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi dengan penjelasan ini lebih humanis ya, lebih manusiawi dengan kata-kata disiplin tadi. Karena apa? Dengan penjelasan ini menuntut anak itu supaya bisa memerintahkan dirinya sendiri. Jadi artinya kalau kita buat dulu contohnya kita membuat aturan atau kesepakatan dengan anak-anak itu jam 7 sudah sampai ke sekolah. Di mana letak kata disiplin itu? Yang pertama, siswa tadi itu sudah mampu memerintahkan dirinya sendiri. Seperti apa dia memerintahkan dirinya sendiri? Berarti tepat waktu. Itu salah satu contohnya. Atau dari rumah dia sudah memang ada pikirannya, saya sebelum jam 7 ini mesti sudah sampai ke sekolah. Karena salah satu disiplin atau hal-hal baik atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah itu datang sebelum jam 7. Berarti itu salah satu
satunya dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai. Nah, itu yang kita katakan dengan nilai-nilai tadi. Berarti nilai-nilainya tadi salah satunya kita tadi sampaikan datang tepat waktu. Itu adalah nilai. Datang tepat waktu yang kita sepakati dengan anak-anak itu adalah sebuah nilai kebajikan. Jadi ketika anak tadi patuh, taat, dan bisa melaksanakan aturan-aturan itu dengan baik, dengan kontrol dia sendiri, maka kata disiplin tadi atau makna dari disiplin tadi sudah bisa dikuasai anak dengan baik. Ini berikutnya. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai, tadi kan ada di situ nilai-nilai yang kita hargai dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang kita gaung-gaungkan, apalagi di kurikulum Merdeka ini. Kita dituntut untuk menjadikan anak ini sesuai dengan harapan seluruh anak Indonesia ini. Apa harapannya? Anak-anak yang kita didik itu bisa menerapkan atau melaksanakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Poin yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Ini kalau di sekolah kita ini, di SMP Muhammadiyah ini sudah banyak nilai-nilai kebajikan yang mengarah kepada poin yang pertama ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa salah satu contohnya? Kita mempunyai kegiatan pembiasaan pagi. Di kegiatan pembiasaan pagi itu salah satunya ada kegiatan tahsin. Apa yang kita harapkan dari kegiatan tahsin ini? Yang pertama, anak-anak yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan adanya pembiasaan-pembiasaan pagi yang kita laksanakan seperti tahsin tadi, anak yang kurang lancar bisa menjadi lancar. Dan apa? Lagi contohnya, kita mengadakan kegiatan muhadharah. Berarti kegiatan muhadharah itu sebelum anak itu tampil, mereka mempersiapkan diri, materi, ayat, hadis, mahfuzat maupun hal lainnya yang itu bisa membuat mereka itu bersemangat, lancar, dan bisa ketika mereka tampil di depan orang ramai. Dan itu juga salah satu bukti bahwasanya kita menanamkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kepada anak-anak kita. Dan begitu juga berakhlak. Ini yang amat kita gaung-gaungkan. Karena apa? Karena akhlak ini adalah salah satu cerminan anak ini atau baik atau tidaknya. Ketika akhlaknya baik, mungkin untuk proses pembelajarannya akan mudah. Tetapi ketika anak itu tidak mempunyai akhlak yang baik, maka otomatis yang pertama itu kawan, yang kedua guru, yang ketiga lingkungan. Mereka tidak akan merasa nyaman atau tidak akan merasa enak ketika belajar atau bersosialisasi atau berkomunikasi dengan kawan-kawannya. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan poin pertama ini. Berarti profil pelajar Pancasila ini yang sudah dirumuskan oleh negara kita ini juga sejalan dengan agama kita. Apa yang sejalan dengan agama kita? Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Apa artinya? Allah itu akan mengangkat derajat manusia atau orang itu ketika dia mempunyai poin pertama profil pelajar Pancasila ini. Berarti apa? Rumusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah kita ini sejalan dengan apa yang ada di agama kita. Ada kata-katanya amanu, berarti beriman. Pas poin yang pertama tadi.
Berarti apa? Rumusannya ini sudah sesuai juga dengan agama kita. Karena yang ditinggikan derajatnya atau yang diangkat martabatnya, yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman. Baru nanti masuk kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa yang kedua itu? Yang kedua itu adalah utul ilma darajat. Berarti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu ilmu beberapa derajat. Apa contohnya? Mandiri. Mandiri. Berarti anak mandiri itu anak yang sudah mempunyai bekal hidup tanpa disuruh orang lain. Ini memang beban berat dengan kita. Karena apa? Karena di beberapa kelas itu dengan kata mandiri ini belum bisa anak itu untuk bersifat seperti mandiri itu. Apa contohnya? Ketika kita buat PR, mencontek, setelah itu tidak melaksanakannya, itu sudah salah satu itu sifat mandiri itu yang memang belum anak itu kuasai. Yang kedua, bernalar kritis. Bernalar kritis ini mungkin ada di antara anak-anak kita yang sudah sampai ke sana. Tapi untuk menumbuhkan sifat bernalar kritis ini memang membutuhkan ilmu, pengalaman, pengetahuan anak yang memang luar biasa. Karena apa? Karena di sifat bernalar kritis ini anak-anak sudah bisa memunculkan ide-ide baru, memunculkan gagasan-gagasan baru, memunculkan pikiran-pikiran yang baru, dan memunculkan pemikiran-pemikiran yang baru. Sehingga apa? Sehingga ketika anak itu bernalar kritis, dia bisa membuat ide yang brilian, membuat ide yang cemerlang, dan membuat ide yang luar biasa. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini adalah budaya positif yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita terapkan, dan yang perlu kita budayakan. Apa maksudnya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini teori yang pertama. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini teori pertama untuk teori motivasi perilaku manusia. Artinya apa? Kalau teori yang pertama ini, anak patuh, anak mengikuti aturan, anak melaksanakan aturan itu karena ada hukuman atau ketidaknyamanan yang dia dapatkan ketika tidak melakukan aturan tadi. Berarti itu termasuk ke teori pertama. Berarti perilaku manusia ini bergerak, bekerja, belajar, atau patuh dengan aturan itu ketika ada hukuman atau mereka tidak merasa nyaman ketika dia melanggar itu. Kalau poin yang pertama itu adalah poin yang berasal dari eksternal, berarti ada yang dari luar. Apa yang dari luarnya? Yaitu hukuman atau ketidaknyamanan. Kita lihat yang kedua. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu apa? Mendapatkan imbalan. Ada anak seperti ini, ada. Apa contohnya? Ketika kegiatan gotong royong, kita sampaikan pas waktu kegiatan itu, ini akan kita kerjakan. Nanti kalau udah siap kita beli minuman. Itu anak itu akan lebih bersemangat itu. Akan tetapi untuk poin yang kedua itu juga masih termasuk ke dalam motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Yang motivasi pertama dengan motivasi yang kedua itu adalah motivasi negatif. Berarti nggak bagus. Apa yang nggak bagusnya? Dia taat karena hukuman, dia taat karena imbalan. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri anak. Dan itu adalah motivasi yang negatif atau motivasi yang tidak baik. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dia udah membawa dirinya. Oh, saya kalau taat aturan, yang pertama guru akan senang. Yang kedua, ada perasaan batin saya kepuasannya, merasa puas. Yang ketiga apa? Dengan menaati aturan itu, sehingga kawan yang lain juga akan terpancing ingin melakukan hal-hal baik yang sudah saya lakukan. Berarti apa? Berarti itu atau tiga tadilah motivasi manusia itu melakukan sesuatu. Itu tidak anak saja. Kita sebagai guru juga seperti itu. Pasti ada di antara tiga motivasi tadi. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini agak apa ini? Agak seru atau agak sengit materi ini. Kenapa? Karena ini butuh diskusi dengan siswa kita. Apa yang dimaksud oleh kebutuhan dasar manusia ini? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti itu kebutuhan kita. Yang kita hubungkan adalah kebutuhan dasar murid. Karena sekarang kita berbicaranya level sekolah atau levelnya kelas. Berarti kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang ada pada anak-anak kita. Kapan kita baru atau wajib mengetahui ini? Ketika anak kita melakukan ketidakdisiplinan atau indisiplinan. Berarti apa? Anak itu tidak disiplin, pasti akan ada 5 kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi. Kita lanjutkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini yang maksudnya. Karena nanti di poin ini akan ada kasus. Apa kasusnya? Kasusnya nanti kita lihat bersama-sama. Di kebutuhan mana anak itu kok bisa dia seperti ini? Di kebutuhan mana anak itu bisa seperti ini? Seperti kita ini kan ada Heris kan itu dia kan. Di poin mananya atau kebutuhan mana Heris yang boleh terpenuhi? Ya. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini yang wajib kita ketahui ketika anak tadi melanggar disiplin sekolah. Ketika kita menemukan, menjumpai atau melihat langsung anak-anak itu tidak disiplin, berarti pasti ada di antara 5 kebutuhan dasar tadi yang terpenuhi atau yang belum terpenuhi atau yang dia inginkan. Yang pertama bertahan hidup. Ini yang bertahan hidup. Seseorang itu supaya bisa bertahan hidup ketika makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatannya terpenuhi. Itu otomatis. Karena kita ini hidup ini butuh makan, hidup ini butuh pakaian, hidup ini butuh tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Karena apalagi di zaman sekarang ini kita lihat banyak indisipliner itu atau ketidakdisiplinan itu disebabkan oleh ini. Disebabkan apa? Dia makanan tidak tercukupi, pakaian belum lengkap, tempat tinggal tidak ada, sehingga akan menjadi orang-orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Salah satunya dengan cara indisipliner atau tidak sedisiplin, atau kata lainnya adalah melanggar aturan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting ini. Kenapa penting ini? Ketika kita melihat kasus atau menemukan kasus anak, ini mungkin ada juga salah satu penyebabnya. Dia itu tidak disiplin atau dia itu melanggar aturan. Yang pertama, rasa diterima. Apa rasa diterima ini? Umpamanya orang duduk berkelompok, ada 5 atau 6 orang. Ketika umpamanya si A ini
masuk, sementara yang ada di kelompok itu 5 atau 6 orang tadi tidak menerima dengan bagus, maka itu juga menjadi salah satu penyebab ketidaknyamanan atau aturan itu dan dilanggar oleh anak tadi. Anak itu kita elus-elus padanya, kita rayu-rayu, kita ajak diskusi. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya itu bisa didapatkannya dari seorang guru. Yang berikutnya, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang disampaikan tadi contohnya. Ketika belajar berkelompok, ada seperti itu ada. Saya menemukan juga beberapa kelas. Apa yang disampaikan oleh kawan yang lain? Pak, kami tidak mau sekelompok dengan dia. Itu sebenarnya apa namanya itu? Sebenarnya poin yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima anak tadi tidak terpenuhi dengan bagus. Sehingga apa? Ketika dia melanggar aturan atau ketika dia tidak taat dengan aturan atau tidak disiplin, maka kita harus mengetahui di kebutuhan mana dia yang belum terpenuhi. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini poin yang ketiga, penguasaan. Berarti kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah penguasaan. Apa yang di poin penguasaan itu? Keinginan untuk dianggap. Cobalah bayangkan ketika anak itu berada di dalam satu kelas, di dalam satu ruangan, dari sekian banyak anak yang ada di dalam itu, ada satu anak yang anak ini tidak dianggap dan tidak diterima oleh anggota lain yang ada di dalam kelas. Otomatis apa? Otomatis anak itu juga akan melanggar aturan-aturan yang ada. Yang berikutnya, kebebasan. Kebebasan itu poinnya yang pertama, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini anak-anak yang butuh kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini poin yang kelima ini juga banyak. Ketika ditanya anak itu mengapa seperti itu, iseng-iseng aja Pak. Iseng-iseng itu apa? Iseng-iseng itu hanya mau mencari perhatian orang lain aja. Ini contoh kasusnya. Nanti kita diskusi di kasus ini. Ibu Mala, wali kelas 71 SMP Muhammadiyah Rambah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Ferry. Berarti Ferry ini murid dari kelas 71. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Ferry yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti siang-siang Ferry ini datang ke kelas, dirampasnya, dipaksanya makan siang kawan-kawan yang lainnya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Mala, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ferry melakukan hal itu? Di sini yang tadi yang perlu kita diskusikan. Yang pertanyaan yang pertama itu, apa yang akan Anda lakukan? Berarti ini Bapak dan Ibu ini dianggap sebagai Ibu Mala yang menjadi wali kelas Ferry. Yang Ferry ini setiap hari ketika siang datang ke kelas itu atau berada di kelas itu, dia paksa kawan-kawan itu supaya makanan itu ke dia dirampas. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibu wali kelas, saya sebagai ibu Mala, untuk menghadapi Ferry, saya panggil Ferry. Ya. Saya tanya Ferry, kenapa Ferry seperti itu? Apakah Ferry dikasih makan, dibawakan bekal dari pulang oleh ibunya? Iya. Atau ada keluarga yang tidak cukup? Itu yang akan saya ditanya Ferry dengan baik-baik. Iya. Apa yang terjadi rupanya itu seperti itu, Ferry? Betul. Berarti itu salah satunya. Jawabannya kan berarti memanggil Ferry
menanyakan Ferry apa atau kenapa dia membuat hal seperti itu atau memaksa atau merampas makanan dari kawannya. Nah, itu. Yang kedua, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira apa alasan Ferry melakukan hal itu? Dia tadi kan pas siang datang ke kelas, kan dipaksanya, dirampasnya makanan kawan-kawannya. Berarti kalau yang poin yang kedua ini kita mengira-ngira baru kan? Mengira-ngira. Sementara kalau yang poin yang pertama itu kita sudah akan tahu akan melakukannya. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, ibu mana sebaiknya mencari tahu alasan. Nah, betul yang dijawab oleh Bunda kita ini. Ferry melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Ferry. Nah, kita lihat poin yang pertama. Apabila jawaban Ferry karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti Ferry itu berbuat tidak disiplin tadi itu untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Daripada lapar perutnya, daripada haus dia paksa kawannya tadi supaya memberikan makanan kepada dia. Berarti apa? Poin yang pertama ini, Ferry itu berbuat itu untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Ferry karena ia senang temannya menjadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Dia mau diterima. Kalau bahasa apanya kan ada itu MPO lah, dia kan mencari perhatian, mencari perhatian orang. Yang ketiga, apabila jawaban Ferry adalah dia merasa hebat. Nah, ini dia poin yang ketiga nih. Karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhannya. Kebutuhan apa kira-kira itu? Berarti di sini adalah dia mau menjadi penguasa, mau menjadi orang hebat. Nah, di situ ada juga kebutuhannya. Berarti dia puas dia kalau merampas, memaksa makanan kawannya itu harus dapat. Berarti kebutuhannya itu ada kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Hebat, dia itu hebat. Yang keempat, apabila jawaban Ferry karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, itu dia. Bapaknya dijawabnya, saya sebenarnya ada dibekali oleh orang tua saya atau ibu saya di rumah, tetapi sambalnya atau lauknya itu saja, sehingga Ferry itu bosan, nggak mau dia, maka dia berusaha mengambil paksa makanan yang ada di kawannya. Maka itu adalah termasuk ke kebutuhan kebebasan. Dia bebas, nggak mau dia itu juga, nggak mau sambal itu, nggak mau lauk itu, dia mau sambal dan lauk yang lain. Sedangkan yang kelima, apabila jawaban Ferry adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia itu butuh senang-senang. Senang dia melihat kawannya kesal, senang dia melihat ekspresi kawannya itu marah, jengkel. Berarti apa yang diharapkan itu? Berarti kebutuhan yang dibutuhkan Ferry saat itu adalah kebutuhan bersenang-senang. Dia hanya menikmati kesenangan ketika kawannya cemberut, marah, kesal kepadanya. Lanjut, ini 5 posisi kontrol guru. Apa yang kita tuju atau yang kita harapkan di 5 posisi kontrol guru ini? Yang kita harapkan adalah ketika kita melakukan identifikasi atau ketika kita melakukan pengawasan atau ketika kita melihat anak kita yang tidak disiplin, maka 5 posisi kontrol ini yang harus kita kuasai sebagai guru. Tapi
di antara posisi kontrol ini ada posisi yang memang bagus, ada yang sedang, ada yang buruk. Kenapa? Karena kelima posisi kontrol ini sebenarnya ada pada diri kita, ada di diri kita. Di penghukum ada, pembuat rasa bersalah ada, teman ada, pemantau ada, manajer ada. Jadi di 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru itu nanti harus berposisi atau meletakkan posisinya paling tidak di posisi 4 dan 5. Karena kalau di posisi 1, 2, dan 3 itu belum mengena di hati atau di jiwa anak-anak. Ini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kontrol penghukum itu, dia menyampaikan dengan anak apa? Nah, patuhi peraturan sekolah. Setelah itu apa yang disampaikannya? Berdiri di barisan lain. Berarti kita membuat barisan anak yang terlambat. Berarti itu apa? Kalau dalam bahasa sekarang itu komunikasinya hanya satu arah. Anak tidak kita beri kebebasan. Kenapa dia tidak memakai atribut dengan lengkap? Itu berarti kalau di program guru bernegara itu di posisi paling rendah. Ketika anak itu dengan kasus inilah contohnya. Ini kasusnya apa? Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Langsung kita sebagai guru kita katakan atau kita sampaikan, nah, patuhi peraturan sekolah. Setelah itu kita bariskan dengan tidak ada komunikasi dengan anak itu masuk ke level pertama penghukum, dan ini adalah sifatnya negatif. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seperti apa posisi kontrol yang kedua ini? Itu kata-katanya. Berapa kali ibu bilang sama kamu? Nah, itu kita sampaikan dengan anak-anakku. Umpamanya dia terlambat, kita sampaikan anak. Udah berapa kali bapak bilang atau ibu bilang? Setelah itu apa yang kita sampaikan itu, ibu kecewa sama kamu. Dengan kasus tadi ini nih, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara tadi, maka itu masih di level kedua, pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena anak itu kalau kita sampaikan seperti tadi, dia akan merasa bersalah dengan dirinya. Karena di posisi kedua ini, diskusinya atau komunikasinya juga masih satu arah. Kita belum memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa alasannya tidak memakai atribut dengan lengkap. Yang ketiga, posisi teman. Kamu lagi dia terlambat kan, abang nilai. Kan itu dia kan. Setelah itu kita sampaikan, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain untuk ada bapak. Itu untuk posisi yang ketiga, teman. Berarti kita sudah berusaha untuk berdiskusi dengan anak, tetapi kita belum menerima alasan atau kenapa dia bisa tidak memakai atribut secara lengkap. Sedangkan yang keempat, pemantau. Pemantau apa yang dikatakannya? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini adalah posisi guru yang keempat, pemantau. Dengan kasus murid tidak memakai atribut lengkap tadi, maka kita menanyakan dengan anak. Apa yang akan kita tanyakan dengan anak? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah? Berarti kita sampaikan dengan itu, atau kita buat pernyataan. Kamu tahu konsekuensinya? Berarti ini sudah mengarah, komunikasinya sudah mulai dua arah. Sedangkan yang terakhir ini adalah manajer. Apa posisi kontrol manajer ini? Seorang guru yang berada di posisi manajer ini, dia akan bertanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Berarti kita sudah mulai menggali penyebab kenapa anak tadi itu tidak memakai atribut. Setelah itu apa lagi? Disitulah tercipta
ada diskusi dua arah nih. Apa kira-kira pendapatmu? Nah, kita tanyakan dengan anak itu kan, tahu apa kesalahanmu? Bapaknya dijawab, tahu Pak, tahu Bu, saya tidak memakai atribut secara lengkap. Setelah itu kita tanya lagi, apa kira-kira pendapatmu? Tidak memakai atribut secara tidak lengkap itu bagus atau tidak? Atau sesuai tidak dengan aturan sekolah kita? Nah, berarti kita sudah mulai memancing anak itu untuk berdiskusi dua arah. Setelah itu baru kita tanya yang terakhirnya, bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Berarti kalau kita bertanya dengan itu, dengan kata-kata tadi itu, anak itu sudah mulai apa dia? Anak itu sudah mulai berjanji dengan dirinya sendiri supaya untuk yang akan datang itu tidak datang ke sekolah dengan atribut yang tidak lengkap. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya komunikasi dua arah tadi antara guru dengan siswa, akan siswa tadi itu akan mencari solusi atau pemecahan masalah dari apa yang telah dia laksanakan. Berarti waktu hari ini tidak membawa atribut dengan lengkap. Bagaimana solusinya atau caranya supaya untuk hari-hari berikutnya saya bisa memakai atribut secara lengkap. Berikutnya yang termasuk dalam budaya positif itu adalah keyakinan kelas. Ini memang adalah salah satu budaya positif yang perlu kita budayakan, dan ini memang idealnya kita laksanakan ketika tahun ajaran baru. Kenapa? Karena kalau ketika tahun ajaran baru ini kita buat keyakinan kelas ini, maka seluruh yang ada di kelas, siswa dan guru mengetahui apa-apa keyakinan kelas yang akan dilaksanakan untuk tahun itu di kelas itu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti apa? Di situ ada kata kuncinya disepakati bersama. Nah, itu kata kunci keyakinan kelas itu. Berarti keyakinan kelas itu disepakati bersama. Siapa yang menyepakatinya? Guru dan siswa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peraturan. Tapi kalau peraturan ini biasanya kita main tempel-tempel saja. Maksud tempel-tempel itu, anak itu tidak kita libatkan langsung dalam membuat peraturan tadi. Jadi ketika peraturan kelas itu kita buat dengan bersama-sama, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Maksud kita apa? Dengan kita melaksanakan keyakinan kelas ini, anak itu yang pertama akan kita ikutkan dalam kegiatan keyakinan kelas tadi. Kita sepakati, kita musyawarahkan, kita tempelkan. Setelah itu kita beri kesempatan anak tadi untuk menyampaikan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nah, ini dia caranya untuk membentuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. 1. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi dia agak lebih nampak abstrak dia sifatnya kan. Kalau peraturan itu ada juga atau kebanyakan kita menggunakan kata-kata dilarang. Umpamanya apa? Dilarang makan di dalam kelas, dilarang membawa sendal ke dalam kelas, dilarang mencoret-coret buku, dilarang mencoret-coret meja. Kan gitu dia. Kalau dengan kata-kata dilarang itu masih ada negatif anak lagi. Maksudnya apa? Dilarang itu di pikiran ini masih negatif, belum terpancar lagi positifnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua,
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, berarti dia bersifat umum. Semua orang paham dan mengerti dengan keyakinan kelas tadi. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Itu dia maksudnya tadi. Maksudnya apa? Ketika peraturan itu mungkin kita banyak menggunakan kata dilarang, dilarang, dilarang. Sekarang kita rubah. Seperti apa kita merubahnya? Kita buatlah sebuah contoh. Apa contohnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itulah kita buat contohnya kan. Itu kan ada biasanya peraturannya. Apa ya? Peraturan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau kita buatkan menjadi keyakinan kelasnya apa? Jaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan sekolah. Tapi itu bukan kita saja yang menyampaikannya, tetapi kita mengikutkan anak menyampaikan keyakinan kelas apa yang diinginkannya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membuat keyakinan kelas tadi, guru itu mengarahkannya. Nah, bagaimana kalau kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan ini kita tukar kata-katanya? Katanya dia dianggap, umpamanya si Budi, apa pendapat Bu Budi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kayak mana? Apa kata-katanya? Kita minta. Setelah itu umpamanya dari si Wati, kita tanya pula lagi. Jadi kata-kata negatif atau yang kata-kata dilarang tadi itu kita ganti dengan kata-kata yang positif. Sehingga sifatnya apa? Sifatnya seperti pernyataan. Kalau yang dilarang itu pernyataan apa kira-kira? Peraturan. Peraturan dia akan beda dengan pernyataan. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Itu dia tadi kan. Apa contohnya tadi? Dilarang membuang sampah sembarangan. Maka menjadi apa? Jaga kebersihan kelas dengan baik. Itu udah termasuk nanti. Apa contohnya yang termasuk itu? Tidak boleh melanggar aturan sekolah, tidak piket, harus piket. Itu juga sudah termasuk ke dalam menjaga kebersihan kelas dengan baik. Sehingga apa? Sehingga dengan satu kata kunci saja anak-anak itu bisa menerjemahkannya ke dalam banyak makna, sehingga mudah diingat dan dipahami. Itu yang keempat. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Itu yang kita tanyakan dengan dia tadi kan. Apa yang diharapkannya atau apa yang diinginkannya. Ini yang berikutnya, segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti ini sama arahnya dengan posisi kontrol guru tadi. Posisi kontrol guru yang kelima tadi manajer. Berarti manajer tadi, guru itu yang pertama tadi menanyakan anak, kenapa dia terlambat. Setelah itu berdiskusi dengan anak untuk mencari solusi atau pemecahan masalah dari yang dia langgar tadi. Berarti ini yang pertama, segitiga restitusi. Itu yang pertama bagiannya, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu yang diharapkan atau yang dituju oleh kegiatan segitiga restitusi. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Itu otomatis, karena tadi kita sendiri yang bertanya langsung dengan anak, penyebabnya apa, sudah berapa kali dia umpamanya tidak mematuhi aturan sekolah atau tidak memakai pakaian seragam, sehingga dengan itu anak itu bisa menjawab dengan diri sendiri dan bisa mengevaluasi apa atau dampak dari kesalahan yang dilakukannya.
Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, berarti kan kita menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk besok supaya kamu bisa membawa atau supaya kamu bisa memakai pakaian seragam secara lengkap. Berarti kita akan memberi penawaran dengan anak. Ada anak mungkin yang menjawabnya, saya mulai malam akan meletakkan atribut-atribut sekolah di dalam tas, contoh. Atau saya akan membawa atribut-atribut itu dan meninggalkannya di kelas supaya hari Senin atau hari yang dibutuhkan tidak tertinggal. Akan itu dia. Berarti kita memberi penawaran kepada anak. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di dalam segitiga restitusi ini adalah cara, upaya, kiat kita ketika anak melanggar aturan. Ketika anak melanggar aturan, apa yang mesti kita lakukan? Berarti yang pertama ini menstabilkan identitas. Apa poin dari menstabilkan identitas? Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Berarti kita stabilkan dulu identitas anak-anak itu. Tidak langsung kita marahi, tidak langsung kita hukum. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Berarti ini posisinya diskusi dua arah. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas anak tadi ketika dia melakukan kesalahan. Berikutnya, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak itu ketika mungkin kita sampaikan seperti itu, dia agak tersadarlah dia ketika dia melakukan kesalahan. Sedangkan yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan yang pertama. Jadi ketika kita panggil untuk segitiga restitusi ini, kita menyampaikan yang tadi. Nah, berbuat salah itu biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak sebenarnya pernah juga seperti itu. Umpamanya datang terlambat kan, bapak waktu sekolah pernah juga datang terlambat. Jadi merubah pikiran anak tadi. Karena anak tadi ketika kita panggil dia melanggar atau tidak mentaati aturan itu akan shock dia. Apalagi umpamanya kasus besar. Kalau kasus besar kita panggil anak itu langsung, itu pasti di dalam hatinya, wih bapak ini mau mengapa, ibu ini mau mengapa. Jadi dengan segitiga restitusi yang pertama tadi kita stabilkan identitas anak, sudah kita stabilkan, maka otomatis diskusinya nanti akan berjalan dengan baik. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Apa yang pertama? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya apa? Kita mengarahkan anak tadi supaya dia mengakui bahwasanya kesalahannya betul. Jangan kita langsung sebut, kamu ini parah. Maka nanti tidak akan keluar lagi dari anak itu. Kamu ini memang luar biasa. Yang kamu lakukan itu memang gak pantas kamu lakukan. Sehingga anak tadi tidak akan muncul lagi diskusi dua arahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kan udah berarti kita sudah membawanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Contohnya berkelahi dia kan. Maka untuk memvalidasi kesalahannya tadi itu, kita sampaikan itu. Kamu patut bangga, hebat kamu. Tadi umpamanya tidak kamu kelahi atau tidak kamu tinju, umpamanya si anu itu tadi, mungkin kamu atau diri kamu tidak akan selamat. Mungkin tas kamu akan rusak, mungkin tupperware kamu akan pecah. Itu untuk memvalidasi kesalahannya. Sedangkan yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitasnya, setelah kita validasi kesalahan anak, maka tahap yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa kita menanyakan keyakinan? Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas? Nah, kan ada di keyakinan kelas itu berarti dilarang berkelahi. Berarti apa itu? Kalimat positifnya menghargai sesama. Berarti menghargai sesama. Berarti kita tanyakan dengan dia, dengan anak tadi, keyakinan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Kalau kelahi ini ada tidak termasuk dalam keyakinan kelas kita? Oh ada Pak. Apalagi yang ada di menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apalagi apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal? Contoh kebersihan, kalau kelas yang ideal itu seperti apa? Berarti salah satunya adalah kelas itu jauh atau tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Sehingga apa? Sehingga kelas itu akan menjadi ideal. Yang terakhir, ini yang terakhir yang memancing anak itu memecahkan masalahnya dengan sendiri. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Sehingga anak itu akan akan mengetahui solusi dari apa yang telah dia laksanakan. Yang terakhir sampai kita berjumpa lagi. Itu dia. Jadi sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau didiskusikan atau yang ditanyakan, diberi kesempatan. Baiklah, di sini yang ingin saya tanyakan, contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu pada manajer tadi. Di situ dijelaskan bahwa kita itu bertanya terlebih dahulu atau ada interaksi dua arah antara guru dan siswa. Apakah pada kegiatan yang dilakukan seperti yang manajer ini nanti akan ada hukuman juga Pak? Atau penghukum? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rosmianti yang sudah berkenan atau bersedia untuk bertanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, di antara 5 posisi kontrol guru tadi, maka posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol yang paling tinggi atau yang paling diharapkan atau yang dianggap paling bisa untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi dari masalah. Kenapa? Karena di posisi manajer ini tadi kita sudah sampaikan bahwasanya kita melakukan diskusinya dua arah. Kita bertanya dengan anak, setelah itu anak menjawab, setelah itu yang terakhir tadi adalah kita menanyakan dengan anak apa yang akan dia kerjakan untuk memecahkan atau mencari solusi dari permasalahannya. Jadi artinya apa? Di posisi manajer ini guru tidak memberikan hukuman. Dia tidak memberikan hukuman, tetapi guru itu dengan anak itu menyepakati atau menyetujui solusi dari masalah yang telah dibuat anak-anak tadi. Berarti artinya apa? Anak itu sepertinya berjanji dengan gurunya tadi tidak akan membuatkan atau tidak akan melaksanakan kesalahan yang sama. Karena apa? Karena di posisi manajer ini ada satu tindakan yang disampaikan oleh guru. Apa yang mesti Anda kerjakan? Umpamanya tidak memakai atribut. Apa yang akan kamu kerjakan atau yang akan kamu lakukan, yang akan kamu usahakan supaya kamu tidak mengulangi ini. Berarti kamu memakai atribut secara lengkap. Berarti kita seperti membuat sebuah penawaran dengan anak-anak tadi. Jadi kita tawarnya anak-anak itu seperti apa? Atau bagaimana kamu besok itu bisa memakai atribut secara lengkap? Berarti kan anak itu memberikan solusi. Apakah dia memang menyiapkannya dari malam atau meletakkannya di dalam tas atau mungkin meninggalnya di kelas? Jadi di posisi manajer ini guru tidak memberikan hukuman. Di posisi manajer ini
guru dan siswa mencari solusi permasalahan apa yang dihadapi oleh anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam posisi perhukum juga ada yang pertama kali tadi contohnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini tidak apa-apa Pak kalau dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan. Boleh. Boleh Bu, boleh Bu. Saya ini kan udah lama juga jadi guru kan Pak. Iya, iya. Jadi pas semester ini saya piket hari Senin kebetulan. Iya, Bu. Jadi cocok betul dengan materi yang Bapak berikan ini. Sementara anak-anak itu kan udah sepakat kita kalau hari Senin harus pakai atribut lengkap. Sementara atribut tersebut kan sudah dikasih sama anak-anak semuanya. Jadi pertama kali mereka tidak memakai atribut, saya sudah Pak untuk hari ini bebas nggak ya apa-apa. Nah, jadi besok nggak boleh lagi kayak itu. Cari kenapa rupanya ini belum dibeli Bu, ini hilang segala macam alasan-alasan anak tersebut. Kemudian untuk mencari masalah apanya, solusinya. Jadi bagaimana caranya besok beli lagu? Ya boleh. Kamu tinggal di rumah, malam-malam sebelum siapkan dulu ke dalam tas, baru besok tinggal memakai pagi-pagi. Jadi insya Allah Pak sudah diberi solusi yang baik, ya. Ini di lapangan ini. Ya. Namun yang terjadi apa? Mereka tetap tidak memakai atribut tersebut. Orang yang sama. Bagaimana solusi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa dari Bunda Yeliwarti. Ini kasus nyata ya, kasus nyata karena ibu ini untuk tahun pelajaran baru ini di hari Senin piket, ibu ini menjumpai siswanya yang memang banyak tidak memakai atribut sekolah. Tadi di 5 posisi kontrol guru itu, kalau yang ibu lakukan itu udah ke posisi manajer itu lah Bu. Udah ke posisi manajer. Apa posisi manajer tadi? Ibu itu memberikan penawaran dengan anak. Apa penawarannya? Bagaimana untuk Senin yang akan datang atribut itu bisa lengkap. Berarti kan kita memberi penawaran. Yang akan ditanya, yang menjadi pertanyaan ibu ini, setelah melakukan posisi kontrol manajer tadi, anak itu belum sepenuhnya berubah. Nah, kan itu dia kan, belum sepenuhnya berubah. Jadi begini Bu, kalau untuk perubahan ini memang sistemnya tidak drastis atau otomatis kan, tapi bukan posisi manajer ini juga bisa dibuatkan ke semua kesalahan anak, karena di antara beberapa pelanggaran yang dilakukan anak itu ada juga yang anak itu cara menghadapinya di posisi penghukum, ada juga di posisi pembuat merasa bersalah, ada juga umpamanya di posisi teman atau di posisi pemantau atau posisi manajer yang tadi, yang terakhir tadi. Tapi itu hanya kiat atau cara kita untuk menghadapi anak. Ujung-ujungnya nanti kita di posisi manajer itu juga. Maksudnya gini Bu, ketika mungkin ibu anak itu tadi itu tidak disiplin, tidak memakai atribut secara lengkap, mungkin kita suruh dia berbaris, itu mungkin boleh. Maksud boleh itu untuk memberikan aturan yang pertama, tetapi setelah itu baru nanti kita diskusinya dengan anak itu berdiskusi dengan 2 arah seperti yang pemantau atau manajer tadi. Sehingga apa? Sehingga anak tadi itu, ibu tuh rupanya marah atau rupanya tidak senang kita tidak memakai atribut secara lengkap. Itu kan udah mulai dia. Berarti kita tadi itu di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah tadi, anak itu merasa diri. Tapi jangan kita biarkan lama.
Setelah itu nanti baru kita bawa lagi berdiskusi. Kenapa tidak mau ke atribut? Bagaimana kamu besok supaya bisa lengkap? Nah kan itu. Berarti Bu, posisi Ibu itu tadi mungkin udah lengkap itu. Di posisi ininya ada, yang terakhirnya di posisi manajer. Tapi kalau untuk instannya Bu, kita tidak bisa pastikan bisa instan. Itu mengarah dia kan itu dia kan. Untuk ya usaha itu apa namanya? Berangsur-angsur indisipliner tadi atau tidak disiplin anak itu akan berubah dengan selalunya kita melakukan hal yang tadi. Ada kira-kira yang lain? Silakan Bu Alam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin tanyakan Pak, gini, kita kan ada di dalam bagaimana cara kita meyakinkan keyakinan di dalam kelas itu? Kan ini tentang keyakinan kan? Betul. Gimana cara kita meyakinkan keyakinan di dalam kelas? Betul. Terima kasih. Baik Bu, ini sebuah pertanyaan yang bagus ini, yang apa namanya ini, yang perlu kita mengetahui bersama-sama trik bagaimana keyakinan kelas tadi terpatri atau tertanam di murid anak-anak. Yang pertama, keyakinan kelas tadi memang kita diskusikan dengan anak itu secara bersama-sama. Ini kalau yang lebih cocoknya ini memang wali kelas lah dia, wali kelas. Kalau mata pelajaran memang bisa juga, tetapi tidak menjadi keyakinan kelas, tapi mungkin menjadi keyakinan untuk mata pelajaran dia atau selama dia masuk. Jadi cara yang pertama, kita mengikutkan seluruh anak tadi itu untuk membuat keyakinan kelas ini dengan baik. Tapi ada tapinya, mungkin tadi terlupa. Untuk membuat keyakinan kelas ini kita berawal dari peraturan dulu. Berawal dari peraturan, berarti ibu secara otomatis membuat peraturan dulu, membuat peraturan kelas yang ibu bacakan atau yang ibu diskusikan dengan kawan-kawan, dengan murid-murid atau siswi-siswi yang ada di dalam kelas. Berarti apa contohnya? Nah, ini ibu ada membuat peraturan kelas. Salah satu peraturan kelasnya dilarang membawa sendal ke dalam kelas. Kira-kira anak-anak ibu semuanya setuju nggak dengan peraturan ini? Nah, berarti kita berikan dulu anak-anak ini apa namanya kesepakatan. Nah, karena nanti keyakinan kelas ini awalnya dari kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini awalnya dari kesepakatan kelas. Berarti apa? Berarti kita tanya dengan anak, sepakat kita buat aturannya tidak boleh membawa sandal ke kelas. Bapaknya sepakat. Maka anak-anak tadi mengatakan sepakat dengan peraturan tadi. Nah, bagaimana kalau kata-kata dilarang membawa sandal di dalam kelas ini supaya kalian mudah mengingatnya? Apa kira-kira katanya yang bagus supaya kalian mudah ingat, mudah terpatri di dalam diri kalian atau di dalam pikiran kalian? Pancing anak itu dulu kan? Kalau memang tidak ada keluar dari anak-anak itu baru kita. Bagaimana kata-kata dilarang membawa sandal di dalam kelas ini kita buat kata-kata yang mudah. Mana mudah kalian mengingat dilarang membawa sandal ke dalam kelas atau menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Berarti kan kita tawarkan anak-anak itu. Karena kata-kata dilarang ini kalau dalam ilmu kejiwaannya memang udah terpatri sebuah aturan atau hukuman. Dilarang, berarti kan tidak boleh. Kalau menjaga itu berarti kan keyakinan, berarti kita sama-sama ada apa namanya itu motivasi intrinsik anak itu yang muncul dari diri sendiri untuk selalu menjaga kebersihan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang setelah kita membuat keyakinan kelas itu secara idealnya itu kalau apalagi di zaman sekarang ini itu kita apa? Kita cetak keyakinan kelas tadi itu kita buatkan. Kalau perlu kan satu tempat.
umpamanya di kelas 1, kemana anak itu lagi akses jalannya yang sering menuju kelas itu contohnya. Sehingga apa? Sehingga ketika dia lewat nampak dengan brosur atau pamflet tadi, dia akan mengingat kembali, oh keyakinan kelas saya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga keyakinan kelas itu memang menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin itu saja yang bisa atau saya coba untuk menjawab. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.